sepikir dan setujuan dalam panggilan Kristus, Kepala Gereja kami, pakai kami dalam panggilan kudus. GKI Wiyung dalam tanganmu, GKI Wiyung dalam anugerahmu. Kami berdiri Tuhan, menyambut panggilanmu, melayani Tuhan sepenuh. Bergandengan tangan kami jemaatmu, sehati sepikir dan setujuan dalam panggilan Kristus, Kepala Gereja kami, pakai kami dalam panggilan kudus. GKI Wiyung dalam tanganmu, GKI Wiyung dalam anugerahmu. Kami berdiri Tuhan, menyambut panggilanmu, melayani Tuhan sepenuh. GKI Wiyung dalam tanganmu, GKI Wiyung dalam anugerahmu. Kami berdiri Tuhan, menyambut panggilanmu, melayani Tuhan sepenuh. Kami berdiri Tuhan, menyambut panggilanmu, melayani Tuhan Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam ibadah bulan keluarga pada minggu kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersama-sama mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Robiab. Shalom jemaat Tuhan sekalian, GKI Wiyung Royal Resident. Selamat hari Minggu. Kami dari keluarga Yaprobi Sanjaya dan istri saya Valeri Kristiani Halim senang menyapa Bapak Ibu sekalian pada hari yang berbahagia ini. Di minggu kedua bulan keluarga ini, perkenankan kami untuk sedikit sharing bagaimana kami melalui masa-masa pandemi. Pandemi sudah berjalan kira-kira 2 tahun, tapi Tuhan izinkan semua ini terjadi dan banyak hal yang tidak baik yang terjadi di antara kita semua, dan itu tidak luput terjadi juga di keluarga kami. Sekitar bulan September 2020, ada sedikit kabar sukacita yang kami terima, yaitu istri saya ini hamil anak kedua. Anak kedua kami menyambut sukacita dengan sukacita berkat dari Tuhan. Tapi ketika semua berjalan tidak pada sesuai rencana, sekitar awal Oktober, istri saya ini mengalami pendarahan yang hebat, saudara.
Ya, singkat cerita, ya dengan berat hati dokter menyatakan bahwa anak kedua kami itu tidak berhasil berkembang dan katakanlah gugur gitu, saudara. Hal ini begitu memukul keluarga kami, saya dan istri cukup sempat bersedih sedemikian lama, dan kami juga berdoa bersama, bergumul bersama. Tetapi saudara, dalam perjalanan iman, bagaimana kita berjuang di tengah kondisi pandemi yang sekiranya menggoncang iman. Ketika kami larut dalam kesedihan, tapi itulah firman Tuhan datang pada kami bisa mengerti bahwa kehidupan ini milik Tuhan. Kami memperjuangkan iman kami ketika situasi itu buruk. Seorang beriman ketika situasi baik-baik saja itu adalah hal yang biasa, saudara. Tapi ketika terjadi hal yang buruk, tidak mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Tetapi ketika saya sendiri mengakui bahwa saya yang lebih aktif melayani daripada istri saya, tetapi istri saya ini justru yang menguatkan saya. Padahal dia yang mengalami kejadian langsung kehilangan. Dia berkata, semua ini milik Tuhan. Anak milik Tuhan. Kehidupan kita, nafas hidup kita itu punya Tuhan. Justru saya dikuatkan oleh istri saya. Dia seorang pejuang iman yang tangguh dibanding saya. Saya akui itu semua berkat Tuhan. Menempatkan istri saya justru ketika dia mengalami kehilangan. Tapi justru dia yang menguatkan keluarga kami. Dia yang bersedih, dia yang menangis. Kami bergumul di hadapan Tuhan. Tapi dia sampai pada satu pemahaman iman bahwa semua ini milik Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau ambil kapanpun, dalam waktu apapun, kita harus siap sedia dan kita bersyukur sampai hari ini kita ada. Semua itu berkat anugerah Tuhan. Iman yang diperjuangkan di tengah kondisi yang tidak baik. Kita terus percaya bahwa Tuhan memelihara kita semua. Mungkin boleh jadi di antara Bapak Ibu ada yang mengalami kehilangan, kejadian serupa ataupun anggota keluarga lain yang mengalami hal yang cukup menyedihkan. Tapi saya mau mengatakan di sini saya dan istri mau menyampaikan kabar baik bagi saudara sekalian bahwa keluarga saling menguatkan, teguh dalam iman. Tuhan Yesus pasti menguatkan, dan berkat Tuhan itu double blessing, saudara. Ketika kami sudah sampai pada pemahaman semua ini milik Tuhan, kita serahkan pada Tuhan. Tidak lama setelah itu, saudara, ketika istri saya mengalami keguguran, tidak lama, mungkin sekitar berapa bulan? 2 bulan kira-kira. Kami mohon pada Tuhan, ya terserah Tuhan kapan mau kasih kami kepercayaan untuk memiliki putra atau putri kembali. Tuhan jawab, saudara. Tuhan jawab tepat pada waktunya, dan dalam tempo yang tidak lama istri saya hamil kembali, hamil anak kami yang ketiga. Dan bulan Agustus ini, bulan Agustus kemarin, pada tanggal 5 Agustus, putra kami lahir dengan selamat. Semua berkat anugerah Tuhan. Di tengah kondisi pandemi yang kita alami pertengahan tahun ini begitu berat, pandemi gelombang kedua menyerang, tetapi sekuat apapun gelombang menyerang, kita serahkan pada Tuhan dan kita yakin Tuhan pasti melindungi. Saya mau meyakinkan Bapak Ibu jemaat sekalian dimanapun berada, mengucap syukurlah di hadapan Tuhan, sebab itu yang dikehendaki Tuhan dari kita semua. Kuatkan imanmu pada Tuhan, sekalipun pencobaan itu ada, gelombang boleh menyerang, tapi Tuhan Yesus tetap sama. Dia tetap Tuhan yang dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dia tetap Allah yang memelihara, Dia tetap Allah yang mengerjakan mujizat, Dia tetap Allah yang mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tuhan cuma minta satu, saudara. Kita tetap percaya. Percaya itu adalah iman, toh, saudara. Keluarga kami sudah mengalaminya, dan kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua
karena anugerah Tuhan. Tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara dalam problem, ingat Tuhan Yesus dan tetap andalkan Tuhan. Jangan lari dari iman. Pencobaan boleh ada, tetapi pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Karena kekuatan kita selalu ada dan datang pertolongan dari Tuhan. Selamat hari Minggu, memasuki minggu keluarga kedua. Kami sekeluarga, saya Prof. Sanjaya dan Valeri, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang sakit Tuhan pasti berikan kesembuhan, yang susah Tuhan hibur, dan kita semua tetap teguh dalam iman. God bless you all. Amin. Mari jemaat kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Adapun firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Dani Nobret dengan tema Keluarga yang Berjuang dalam Iman. Mari semua jemaat kita dimohon untuk bangkit berdiri. Terpujilah Allah Tuhan kita, yang hikmat-Nya dan kasih-Nya begitu besar untuk kita sebagai manusia, yang menebus dosa-dosa kita, betapapun besarnya, dan dibasuh menjadi bersih. Mari kita aminkan dengan menyanyikan lagu NKB 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, keluarga dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab menangnya, dan amatlah tak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga celah. Pujilah, pujilah, keluarga dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibadah kita pada hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Sebagai ayat pembuka diambil dari Yosua 24 ayat 15.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memimpin langkah hidup kita. Di saat kita ragu dan bimbang, maka Tuhanlah yang menopang kita. Dengan tangan kasih-Nya, sehingga kita menjadi tenang dan berserah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah perlindungan yang teguh. Tuhanlah yang akan terus memimpin hidup kita. Mari kita pujikan Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu, agar tidak tersesat akan jalan seterus. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sebelum kami masuk lebih jauh di dalam ibadah hari ini, kami datang kepada Allah Bapa yang kudus. Kami sebagai ciptaan-Mu, sebagai umat pilihan-Mu, sungguh menyadari betapa hidup kami tidak kudus. Oleh karena itu, dengan memandang salib-Mu, kami datang memohon ampun. Layakkan kami, ampunilah kami, supaya tidak ada dosa yang menjadi penghalang bagi Engkau untuk mendengar pujian kami, untuk menerima persembahan kami, untuk menerima pelayanan kami, sehingga ibadah pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Setiap kami, Tuhan berkati melalui pujian dan pemberitaan firman. Tolong ya Allah Roh Kudus, mampukan kami supaya kami bisa hidup menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus, yang boleh menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan
wajah-Mu selalu ku rindu. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu ramai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Tuhan Allah adalah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kita. Oleh karena itu, kita yakin bahwa Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita dan memperbaharui kembali kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Berita anugerah akan saya bacakan dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah jika hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat kepadaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Salam damai. Hidup sebagai pengikut Kristus, hidup sebagai warga kerajaan Allah adalah hidup yang berbadanan atau sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Injil Kristus, sehingga hidup kita menjadi tentram dan tenang karena Tuhanlah Gembala yang baik. Mari kita sambut dengan menyanyikan lagu KJ 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku
dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Gembala kami yang agung, kami sungguh bersyukur. Hari ini Tuhan telah jadikan bagi kami semua, di mana di dalam masa-masa yang cukup pelik dan berat bagi kami, Engkau tetap menuntun kami. Engkau tetap mengarahkan kami, bahkan Engkau yang tetap mengarahkan kami seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam masa-masa kami yang harus berjuang di dalam banyak hal, kami bersyukur Engkau Allah tidak pernah meninggalkan. Dan saat ini ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mau duduk diam mendengarkan akan Engkau. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap mendengar. Dan mampukan kami untuk memahami yang Tuhan ingin kami lakukan. Tidak hanya paham saja ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba yang lemah dan terbatas, kiranya anugerah Tuhan yang menguatkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Saudara. Berfirmanlah Allah kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan
yang telah menampakkan diri kepadanya. Bagian firman Tuhan yang kedua, Bapak Saudara, terambil dari surat Filipi. Surat Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai dengan 30, yang sudah kita bacakan tadi. Namun kita akan membacakan sekali lagi, Bapak Saudara. Surat Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai 30, demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Saudara yang terkasih, setelah kita membaca teks yang sudah kita baca, Bapak Saudara, bulan Agustus yang sudah berlalu itu adalah bulan yang cukup menarik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada bulan Agustus kita belajar tentang arti sebuah perjuangan. Kita belajar tentang bagaimana kisah-kisah pejuang Kristen di Indonesia, gitu ya. Nah, dari kisah mereka kita mengingat karya mereka bagi bangsa ini. Karya yang sungguh besar. Namun ada pahlawan yang lain, Bapak Ibu. Pahlawan yang berkarya di tengah-tengah kita tanpa kita sadari. Dan terkadang karya mereka itu cenderung diabaikan, yaitu para tenaga kesehatan. Bahkan BBC World Service pernah merilis sebuah tagline tentang COVID-19. Disebutkan di sana, kami disebut pahlawan, tetapi mereka sudah melupakan kami. Waduh, Bapak Ibu. Ternyata hari ini kita sungguh melihat satu curhatan tenaga medis kala itu di Italia. Seusai pandemi mereda 26 Mei 2020 yang lalu. Sebuah kisah yang tragis, di mana sebelumnya para dokter, para perawat di sana dielu-elukan sebagai pahlawan. Karena mereka begitu berjasa dalam merawat pasien COVID-19, tetapi sekarang justru mereka malah menderita. Mereka diabaikan. Bahkan di wilayah Lombardi, wilayah yang paling terdampak oleh virus corona, para tenaga medis masih saja berjuang untuk bertahan. Sebuah kisah perjuangan tanpa pengakuan, dan yang mereka miliki hanyalah kepercayaan bahwa apa yang mereka lakukan untuk sesuatu yang baik, meskipun belum tahu kapan keadaan akan membaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan seperti ini, kisah nakes tadi itu senada dengan kisah Abram dan Sarah. Ketika pada satu waktu mereka dipanggil oleh Allah, secara khusus bagi Abram, dipanggil oleh suara yang dia dengar jelas. Namun suara itu belum pasti, bahkan tidak jelas dalam akali Abram, meskipun tidak tertulis di dalam Alkitab. Dan menariknya adalah Abram mau menjalani perintah dari suara itu. Mau berjuang di dalamnya, bahkan tanpa komplain pertanyaan mereka langsung berangkat. Mereka langsung siap-siap. Tentu ini bukan satu keputusan yang sembarangan diambil oleh keluarga ini. Tetapi mereka mau menjalaninya. Mereka mau berjuang di dalam iman mereka. Namun, bagaimana mereka? Apa yang mereka hadapi untuk menjalani perjuangan mereka dalam menjalani iman mereka? Yang pertama, Bapak Ibu, mereka menanti penggenapan
janji. Bapak saudara, banyak orang suka berjanji. Namun ada banyak juga orang yang suka ingkar janji. Itu ada lagunya gitu ya. Nah, saya yakin pada masa-masa seperti ini kita juga sering berbelanja online gitu loh ya. Berbelanja tinggal klik saja, barang berapa hari kemudian datang. Tinggal klik saja, pilih begitu ya. Barang sudah ada di depan pintu. Namun hal apa sih yang paling kita nggak suka di dalam belanja online? Kenapa? Iya, datangnya lama. Harusnya sudah diprediksi tuh ya 2 hari. Tetapi seminggu kayaknya kok nggak datang-datang nih. Apalagi sebulan. Waduh, setelah di tracing ternyata paketnya kesasar. Siapa yang nggak jengkel ya Bapak Ibu? Sudah ditunggu-tunggu, ternyata paketnya kesasar. Nah, dalam hal ini saja, khususnya dalam berbelanja saja, kita perlu perhatikan review bagaimana pembeli sebelumnya. Kita perlu melihat, benar nggak sih penjual ini itu bisa dipercaya? Benar nggak sih penjual ini itu bonafit atau enggak? Nah, bagi Abram yang saat itu tiba-tiba dipanggil, dan ini yang menarik bahwa siapa yang memanggil pada saat dipanggil memang tidak ada catatannya khusus tentang waktu pemanggilan akan Abram. Tetapi ketika mendengar panggilan itu, Abram menerima tanpa bertanya. Bapak saudara, menerima sesuatu yang tidak jelas bagi sebagian orang tentu mudah sekali. Bahkan tertantang untuk menjalaninya seperti film Mission Impossible gitu ya. Jadi menerima perintah untuk melakukan sesuatu, gimana ya? Wah, ini ada satu agen yang khusus mau menjalani dan dia interest di sana. Tetapi bagi sebagian orang yang lain, Bapak Ibu Saudara, keputusan untuk meninggalkan negeri seperti yang dilakukan oleh Abram tentu bukan keputusan yang sederhana. Bukan cuma sekedar pindah tempat atau pindah dari rumah ke hotel begitu, jaraknya cuma beberapa di dalam satu kota saja. Tidak cukup mudah Bapak Ibu. Rumah keluarganya ini adalah rumah yang sudah ia diami selama puluhan tahun, generasi dari generasi. Tempat di mana namanya itu menjadi nama yang begitu luar biasa, tetapi dia disuruh pergi Bapak Ibu. Dan menariknya Abram menerimanya dan pergi. Kenapa? Karena ada yang menjanjikannya. Ada yang terlebih dahulu memberikan kepastian. Pastian apa? Untuk memberkati dirinya. Untuk menjadikan namanya menjadi besar. Dan ia menjadi bangsa yang besar. Dan ini diberitahukan secara pribadi sebelum Abram menjadi bangsa yang besar. Dari teks yang sudah kita baca, Allah memberikan 3 janji kepada Abram. Yang pertama, janji diberikannya tanah miliknya sendiri. Yang kedua, janji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Dan ketiga adalah janji berkat. Janji-janji ini adalah dasar yang kita bisa sebut sebagai perjanjian Abraham, yang ditetapkan pada Kejadian pasal 15 dan diteguhkan pada Kejadian pasal 17. Dan ini membuat Abram merasa istimewa bahwa ia mentaati Allah. Jujur saja, terkadang jika seseorang berjanji, itu biasanya ingin selalu melihat bukti. Betul ya? Ayo, mana katanya mau datang ke rumahku, ditunggu-tunggu gak datang-datang, ngapain janji gitu kan. Ayo, mana kapan-kapan jalan-jalan, ternyata lo gak benar janjinya. Bener gak sih? Di sana kita merasa akan ada penting nih, kalau orang berjanji itu pasti harus digenapi, pasti melihat bukti begitu ya. Nah, ketika kita ambil contoh, jika kita berada dalam posisi Abraham, dipanggil untuk pergi dari rumah, meninggalkan sesuatu, berdasar pada janji yang diberikan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda langsung menerimanya dan langsung ringkas-ringkas angkat koper berangkat? Atau bagaimana? Dari teks yang kita baca menarik sekali bahwa Abraham menyadari bahwa itu adalah panggilan Yahweh, panggilan Tuhan, dan dia mentaatinya dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Bapak saudara, kehidupan pandemik pada hari ini yang terus kita lalui, kita jalani dengan satu janji, bahwa semuanya ini nantinya akan ada pemulihan yang disebut namanya adaptasi kebiasaan baru. Bukan new normal lagi ya. Adaptasi kebiasaan baru. Karena nantinya kita akan
hidup berdampingan atau hidup berdamai dengan COVID-19. Dan di dalamnya kita perlu lakukan semaksimal mungkin, bukan seperti yang sudah-sudah. Di sana pasti ada banyak hal yang tidak mampu dilakukan dengan maksimal. Namun inilah kita saat ini. Kita menantikan janji pemulihan itu. Saat-saat di mana kita sedang beradaptasi pada kebiasaan baru. Meskipun di sana ada berbagai tantangan. Ada berbagai halangan yang menerpa kita. Sama seperti Abraham mentaati janji Allah yang diberikan kepadanya. Ia lakukan meskipun di sana ada berbagai tantangan dan halangan yang menerpa mereka. Mereka pada suatu hari menerpa mereka, yaitu yang namanya kelaparan, kemiskinan di negeri Kanaan, di tempat di mana Abraham tinggal. Abraham juga harus mengalami masalah baru. Mereka terancam dibunuh bila tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Raja Mesir. Bahkan untuk menghindari masalah, Abraham harus berbohong, menipu seluruh Mesir dan menyangkali bahwa Sarah itu bukan istrinya. Bahkan sudah selesai? Belum selesai. Pada saat Allah berjanji bahwa Abraham akan dikaruniai putra yang sudah Allah janjikan itu, malah Allah itu akan mencabut nyawanya. Namun di sana kita melihat bahwa Abraham tetap menanti pengharapan itu. Bapak saudara, kita, Anda dan saya tidak terhindar dari masalah-masalah dalam masa seperti ini, termasuk dalam keluarga kita. Namun nantikanlah janji Tuhan. Nantikanlah pengharapan yang Tuhan berikan dalam perjuangan kehidupan ini. Karena untuk saat ini kita akan sampai pada pemenuhan janji Allah itu, yaitu satu pemulihan. Yang kedua, Bapak, bagaimana mereka menjalani perjuangan mereka dalam menjalani iman mereka? Apakah hanya berhenti dengan mentaati saja? Tidak. Yang kedua, mereka berani mempercayakan masa depan pasti. Mereka berani mempercayakan masa depan yang pasti kepada siapa? Tuhan. Bapak saudara, hal apa yang membuat Anda itu berani mengambil keputusan? Kalau boleh saya tanya. Hal apa yang membuat Anda itu berani mengambil keputusan? Yang pertama pasti ada hal penting di sana, gitu ya. Mau pergi urusan kantor naik apa nih? Supaya cepat naik pesawat, agak lama naik mobil, lebih enak lagi naik bus atau segala macamnya, begitu. Karena ada sesuatu yang penting di sana. Keputusan kita perlu ambil karena apa? Yang kedua, karena ada keuntungan di sana. Sehingga kita bisa ambil putusan yang benar-benar menguntungkan atau benar-benar yang kita inginkan. Atau yang ketiga, keputusan ini berkaitan dengan nyawa. Jadi karena ada satu yang berkaitan dengan ini kelangsungan hidup seseorang nih, harus diambil keputusan yang penting. Namun kadang ada orang yang masih saja tidak berani mengambil keputusan. Tidak berani mengambil keputusan karena satu hal. Kira-kira apa Bapak Ibu Saudara? Alasan kenapa orang tidak berani mengambil satu keputusan. Yang pertama apa? Satu-satunya takut. Apa? Takut. Simple. Tapi siapa manusia yang tidak pernah mengalami ketakutan? Saya, waduh seringkali. Anda pernah mengalami ketakutan? Pasti pernah Bapak Ibu. Kita semua mengalami ketakutan. Dan memang ketakutan ini pernah dialami oleh semua orang. Bahkan mau mengambil satu keputusan penting, kita pun merasa takut. Yang mana ya? Dan memang takut akan efek dari keputusan yang salah. Itu adalah wajar. Orang bisa sekali takut mengambil keputusan karena takut keputusan yang diambil itu adalah salah. Dan itu memang wajar. Namun ada orang yang saking takutnya, ia membuat keputusan yang begitu sangat khawatir sampai-sampai dia itu tidak berani mengambil keputusan. Karena khawatir, takut keputusannya itu salah. Sehingga tidak pernah bisa memutuskan. Nah, rasa seperti ini bagi Walter Kaufman dalam bukunya Without Guilt and Justice disebut desidofobia. Desidofobia artinya adalah ketakutan yang akhirnya sampai melumpuhkan seseorang dalam membuat keputusan. Dan fobia ini sangat berkaitan dengan trauma, kegagalan pada masa kecil. Dan dalam perspektif
desidofobia, seringkali rasa takut itu membuat seseorang itu urung membuat keputusan. Dah nggak jadi, sudah dibicarakan, dah nggak jadi. Dan desidofobia ini membuat seseorang itu menjadi bingung. Akhirnya dia menjadi tergantung pada orang lain yang memutuskan untuk dirinya sendiri. Nah, jika kita dalam posisi Abram, bisa jadi kita akan mengalami ketakutan yang sama, Bapak Ibu. Ketika Tuhan berbicara sesuatu yang berbeda. Ingat, janji Allah kepada Abram itu adalah janji yang begitu nampaknya jauh di sana. Kenapa? Karena belum ada wujudnya. Namun janji Allah bagi Abram ini adalah satu-satunya yang Abram pegang untuk mempercayakan masa depannya dengan pasti kepada Allah. Yang sangat berbeda dengan berhala kala Abram dan Sarah itu ada di Ur Kasdim. Sangat berbeda. Di mana Ur Kasdim itu adalah sebuah kota metropolis dekat garis pantai Teluk Persia, yang saat itu sudah sangat maju dan memiliki banyak penyembahan berhala. Abraham oke saja dengan hal itu. Tetapi bagaimana melihat istrinya melihat keputusan Abraham tanpa diskusi keluarga saat itu ketika memutuskan untuk mengiring Tuhan, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Bapak Saudara, jika kita pindahan rumah saja, itu bukan satu hal yang menyenangkan, bukan? Kita pindahan rumah itu bukan seperti mau tamasyah gitu ya. Malah justru ribet, ruwet, belibet begitu. Bahkan berat. Dan ini dialami oleh seorang istri. Di dalam masa-masa proses pindahan, memang tidak disebutkan secara detail, Sarah itu begitu luar biasanya menopang bersama-sama dengan Abram bersiap untuk berangkat ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Menariknya adalah Sarah bukan wanita yang lemah. Sarah bukan wanita yang terlalu tergantung dan berpikiran kosong. Orang tuanya memanggil Sarah dan nama itu memiliki arti dalam Alkitab yang artinya ratu. Dan karena kecantikannya, karena keindahannya sampai dituliskan 2 kali. Dan ini menggambarkan bahwa Sarah ini memiliki pendidikan yang tinggi, pembawaannya tenang, perilakunya anggun. Bahkan saat Tuhan mengganti namanya ke Sarah, artinya adalah tidak berubah. Tapi artinya tidak berubah malah justru menambah arti seorang keibuan. Sarah dipanggil dalam konteks ibu bangsa-bangsa. Sarah seorang wanita yang pintar dan punya kemampuan. Tapi pada saat dia menikah dengan Abram, dia membuat keputusan. Dia membangun tujuan hidupnya dan tugasnya untuk membantu suami memenuhi janji Tuhan. Dan itu bukan kelemahan. Dan itu yang ditekankan kepada jemaat di Filipi. Pada saat situasi yang tidak menentu, kehidupan kita perlu tetap berpadanan pada Injil. Kehendak Allah yang besar, kehendak Allah yang kekal. Yaitu sebuah kehidupan yang mencerminkan Injil. Bukan sekedar mengaku Kristen. Tetapi masih terfokus pada hal duniawi. Tetapi justru sebagai orang-orang Kristen harus hidup layak dengan Injil yang ia percaya. Memang ada ketakutan di sana-sini. Namun apakah ketakutan itu jika ada tangan Tuhan yang kuat itu memelihara kita? Tentunya tidak berarti ketakutan itu. Bapak Saudara, kehidupan saya secara pribadi pernah mengalami ketakutan. Saya mungkin pernah cerita gitu ya, bahwa saya pernah mengalami satu ketakutan, yaitu pada saat kelahiran anak saya yang ketiga. Anak saya yang pertama nih, istri saya yang takut. Aduh gimana ya gitu ya. Ini kok kita belum apa-apa, kita udah punya anak. Saya yang menenangkan, udah gak apa-apa. Ini maunya Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini miliknya Tuhan. Anak yang kedua, ketika tahu ada kehamilan, istri saya khawatir, aduh bagaimana ya, ini aku yang jadi guru, ini segala macam. Udah gak apa-apa. Akhirnya istri saya ngalamin ngeflag begitu, dan akhirnya bed rest sebelum saatnya si baby ini harus dilahirkan. Dan saya mencoba menenangkan. Dan menariknya adalah kelahiran anak yang ketiga. Saya yang takut sekali.
Waduh, ini gimana nih anaknya? Anak ini bagaimana nanti besok-besok? Ini bagaimana begitu ya? Justru istri saya yang menenangkan. Sudah nggak apa-apa, kalau Tuhan kehendak, Tuhan pasti akan pelihara. Tuhan pasti akan kuatkan. Sudah nggak apa-apa, Tuhan pasti akan cukupkan. Dan puji Tuhan, anaknya lucu, anaknya cerewet, dan biasa menjadi bos kecil di rumah ya. Itulah yang ketiga itu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah perjuangan iman kita. Di mana saat ini kita perlu berani mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Berani mempercayakan yang tidak ini masih kasat mata. Tidak jelas kita mau kemana, bersama dengan siapa, bagaimana nanti. Nggak apa-apa deh, semua untuk Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Anak-anak kita bukan investasi masa tua kita. Tetapi justru anak-anak ini adalah milik Tuhan. Orang tua bukanlah penjaga anak-anak baby kita, tetapi mereka adalah milik Tuhan. Dan di tengah zaman yang humanis dan antroposentris ini, manusia telah menjadikan diri sendiri ini sebagai Allah. Semua dianggap untuk berfokus pada diri sendiri. Kemandirian tanpa Tuhan dipandang sebagai suatu kebanggaan. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi seperti ini, manusia sulit menyadari ketergantungan mereka pada Allah. Dan sulit sekali bersyukur atas pemberian-pemberiannya. Tapi saudara yang terkasih, mari kita sadari bahwa apapun yang kita miliki hari ini, terutama hidup yang kekal, situasi yang kita sedang hari ini hadapi, termasuk penderitaan yang sedang kita jalani, ini adalah kasih karunia Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan di dalam masa-masa pandemik ini, kita mengalami begitu banyak perubahan. Mari kita berjuang di dalam iman. Karena nantinya janji pemenuhan kehidupan ini akan digenapi. Janji akan pemulihan semuanya ini akan digenapi. Dan mari kita jalani hari-hari yang tidak mudah ini dengan pengakuan akan Tuhan yang memelihara. Dengan berani kita berjejak di dalam iman. Menyerahkan seluruh masa depan kita hanya kepada Tuhan. Namun persoalannya adalah, apakah kita masih mengalami desidofobia, takut mengambil keputusan, atau Anda makin berserah kepada tangan Tuhan yang kuat? Sejatinya iman bukan diukur berdasarkan kekayaan dan kesuksesan, tetapi kesediaan untuk berjuang, kesediaan untuk berkorban bagi kebenaran. Keyakinan akan Tuhan tidak diukur dari berbagai klaim verbal atau pernyataan iman yang murahan, tetapi dari penyerahan diri kepada Dia yang memanggil kita untuk menderita. Hari ini kita sedang berjuang. Anda dan saya, kita semua sedang berjuang. Persoalannya adalah, maukah kita berjuang bersama dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini, anugerah Tuhan yang tetap menopang. Di dalam masa-masa perjuangan kami untuk melewati segala kehidupan hari ini sungguh tidak mudah ya Tuhan. Namun kami percaya akan anugerah Tuhan yang tetap memberi kami hikmat, memampukan, menolong kami untuk kami boleh tetap berjejak di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Pimpin kami yang lemah ini Tuhan. Mampukan kami untuk bersandar pada tangan Tuhan yang kuat. Terpujilah nama-Mu. Ini syukur doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pujian dari keluarga Bapak Wuri. Tuhan selalu menolongku. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih, saat ini kita mau berdoa syafaat yang kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau selalu menolong kami. Di dalam masa-masa perjuangan kami, Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Namun, mampukan kami ya Tuhan untuk melewati segalanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk tetap berharap hanya kepada-Mu.
Tuhan, hari ini kami bersyafaat bersama, kami berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu bagi bangsa ini. Tuhanlah yang memimpin dan menopang kami semua. Bahkan di dalam masa-masa yang tidak mudah, ajar kami untuk boleh tetap berharap hanya pada Tuhan. Tuhan pimpin Presiden, Wakil Presiden, aparat negara sampai di kota Surabaya. Mampukan pemimpin negara kami, kepala daerah kami, wali kota kami, di dalam anugerah Tuhan untuk boleh menopang kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi tenaga kesehatan yang boleh terus berjuang, berupaya untuk memulihkan keadaan dengan mendistribusi berbagai vaksin ke seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, jagai mereka. Tuhan, ingat mereka. Tuhan, mampukan mereka. Bahkan Tuhan, kuatkan mereka. Biar kasih anugerah Tuhan memberkati para tenaga kesehatan Indonesia ini. Tuhan, mereka terus mengupaya yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa menyerahkan untuk orang-orang Kristen di dalam lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhanlah yang memimpin, bahkan di dalam kehidupan mereka hari-hari, Tuhanlah yang mencukupkan. Bapa kami di surga, kami juga tak lupa berdoa menyerahkan pergumulan setiap kami. Kami yang hari ini terus berjuang di dalam kehidupan. Kami yang hari ini terus mengupayakan yang terbaik bagi pemenuhan kebutuhan keluarga kami. Tuhan, mampukan kami yang lemah. Ajar kami untuk boleh tetap berharap pada Tuhan. Pimpin kami di dalam anugerah-Mu, agar kami boleh melihat cara-cara Tuhan yang luar biasa memelihara kami semua. Kami percayakan masa depan kami, karena kami sedang menantikan janji pengharapan kami yang kekal hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini hidup kami, ini diri kami, ini hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk boleh tetap bertahan di dalam iman. Mampukan kami untuk boleh tetap berjuang bersama dengan Kau di dalam anugerah. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan syafaat kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang juga mengabulkan segala seruan kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengasihi kami, Kau yang terus menopang dan memelihara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini syukur doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini saya akan membacakan Warta Lisan tanggal 12 September 2021. Yang pertama adalah doa malam yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 yang akan dipimpin oleh Penatua Dian Kustini pukul 7 malam. Mari semua jemaat diundang untuk hadir dalam doa malam tersebut, karena kita bisa saling menguatkan dan bisa saling mendoakan untuk sesama jemaat. Kemudian kedua, jemaat diundang untuk hadir dalam doa pagi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang akan dipimpin oleh Bapak Danino Bret pada pukul 5 pagi. Selanjutnya yang ketiga adalah ibadah live streaming dan onsite yang diadakan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 8 pagi yang akan dipimpin oleh Pendeta Sandi Nugroho. Adapun tema ibadah tersebut adalah keluarga yang berkenan kepada Allah. Ibadah ini dapat dihadiri oleh jemaat yang rindu untuk beribadah di gereja dalam jumlah yang terbatas. Untuk menjadi perhatian, yang pertama adalah kuota kehadiran jemaat dibatasi sebanyak 50 orang. Pendaftaran ditutup jika kuota telah penuh. Kemudian yang kedua, sedang dalam kondisi tubuh yang sehat dan sudah vaksin sebanyak 2 kali. Ketiga, wajib hadir dengan menggunakan 2 masker atau masker double. Yang keempat, jika ada dalam keluarga atau lingkungan kerja
menunjukkan gejala COVID-19 dihimbau untuk beribadah secara daring atau online di rumah masing-masing. Selanjutnya, jemaat yang telah mendaftar tetapi kuota telah mencukupi atau penuh akan dimasukkan dalam prioritas kehadiran di ibadah live streaming berikutnya. Kemudian jemaat yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun dihimbau untuk mengikuti ibadah live streaming secara daring atau online dari rumah masing-masing. Jika jemaat yang akan hadir wajib mendaftar terlebih dahulu melalui nomor yang sudah tertera di warna jemaat. Atestasi masuk. Majelis Jemaat menerima atestasi masuk atas nama Saudari Ezra Marida Siregar, asal Gereja GKE Meliau, Kalimantan Barat. Majelis dan segenap jemaat GKI Wiyung Royal Resident mengucapkan selamat datang dan beribadah dalam persekutuan dan pelayanan bersama. Bagi jemaat yang terpapar COVID-19 dan membutuhkan bantuan, dapat menghubungi nomor koordinator yang ada tertera di dalam warta jemaat. Saat ini gereja memiliki 2 buah tabung oksigen. Bagi jemaat yang memiliki tabung oksigen dan bersedia meminjamkan, apabila ada jemaat yang memerlukan, dapat menghubungi koordinator untuk didata. Berikut alur bantuan penanganan COVID-19 di GKI Wiyung Royal Resident. Warta lisan selanjutnya, jemaat dapat berkonsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat atau yang tertera di layar monitor. Sekian warta jemaat pada hari ini. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai 18. Atau bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 258-672-8889 atas nama GKI Wiyung. Nas persembahan sebagai dasar dari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian, Bawa Persembahanmu.
Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini ya Tuhan. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Ketika kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan, kami memberikan kembali berkat berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Hidup beriman dalam Tuhan Yesus Kristus berarti menjadi bagian dari pasukan atau laskar Kristus. Kalau kita disebut sebagai laskar Kristus, berarti kita siap untuk melawan kuasa gelap. Mari kita sambut dengan menyanyikan lagu Maju Laskar Kristus. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi Haji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai laskar jaya, gereja maju terus. Di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am. Satu pengharapan, satu budiman. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ikut salib Yesus inilah yang Tuhan inginkan bagi kita yang tetap berjuang di dalam iman. Namun di dalam masa-masa seperti ini memang tidak mudah. Maka dari itu Bapak Saudara, kita membutuhkan kekuatan, hikmat, dan berkat dari Tuhan. Kini jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk hidup dengan tetap berjuang, dengan tetap berpadanan seperti kehendak Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Haleluya, 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 halelu
Selamat